أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Allah memiliki kerajaan. Baginya segala puji dan segala sesuatu. Segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi mulku itu adalah raja. Jadi raja itu segala-galanya sumber dari Dia. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Dialah yang menciptakan kamu. Di antara kamu itu ada yang kafir dan ada yang beriman. Dan Allah melihat setiap apa yang dikerjakan. Jadi masalah kafir dan beriman itu adalah merupakan pilihan. Sebab sudah ada jalurnya masing-masing. Kalau jalur kafir yaitu menantang semua aturan-aturan Allah. Kalau beriman itu mematuhi segala aturan-aturan Allah. Jadi orang-orang yang menantang aturan-aturan Allah tempatnya di neraka Jahanam. Dan orang-orang beriman tempatnya di surga. Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu orang itu kafir apa tidak. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya benar. Membentuk rupamu yang sebaik-baiknya, ya kan? Dan kepadanya dikembalikan. Jadi berubah. Membentuk rupamu dan lalu membaguskan rupamu. Ya. Berarti yang membentuk rupamu. Rupanya bentuknya bagus, membaguskan Allah. Jadi kalau ada yang cacat mau dibagus-bagusin tidak boleh. Kalau sudah diciptakan Allah, ya udah terima aja.
Coba Allah semuanya atas kuasa. Kalau orang mau memperbaiki wajahnya, misalnya menyuntik silikon, itu sudah melanggar aturan-aturan Allah. Karena Allah yang sudah membentuk rupanya itu. Terima aja dan kepadanya kembali. Nah, jadi tidak boleh saya mau jadi orang ganteng, mau jadi orang cantik, tidak bisa. Sebab Allah itu sudah memberikan di sini aturannya. Dia membentuk rupamu, membaguskan kamu adalah Allah semuanya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna wallahu alimun bizatis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dia mengetahui apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah dia yang menciptakan langit dan bumi itu. Allah itu tahu apa yang kamu rasakan dan apa yang Ada di hati. nggak ada di hati. Ya kan? Allah Maha mengetahui Allah segala Maha isi mengetahui hatinya. semua isi hatimu. Jadi apa yang tersirat atau yang dinyatakan Allah itu tahu. Sirah di dalam hati, tergetar hatinya, tidak percaya kepada Allah. Allah tahu, ya kan? Yang dinyatakan itu berarti perilaku yang membuat bahwa dia membangkang. Tetapi kalau hatinya itu sudah Allah tahu. Nah, jadi orang yang bolak-balik pikirannya, inilah Allah tahu semuanya. Kenapa? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersirat, yang tergetar dalam hati manusia, yang tergores di dalam hati manusia. Ada kadang-kadang pikiran jahat yang muncul di hatinya, membisikkan di dalam hatinya. Allah tahu. Tapi kalau dinyatakan yang jahat itu, itulah jadi dosa. Tapi kalau misalnya ada yang tergetar di hatinya, tak jadi dinyatakan dalam perilakunya, nah itu enggak, malah mendapatkan pahala. Tuh. Jadi kita misalnya marah nih sama orang nih, saya mau bunuh orang ini, akhirnya kita enggak jadi marahin dia, tidak jadi memaki-maki dia, itu malah tidak dinyatakan marah itu dengan perilaku. Jadi kemarahan itu hanya cukup di hati saja, tetapi tidak jadi dilakukan, tapi keluarnya malah baik. Nah, jadi kata orang Padang, walaupun harimau di hatimu, kambing juga dikeluarkan. Nah ini nih masalahnya nih, ya kan? Kadang-kadang kita mau menggeram orang itu, melabrak segala macam sesuatu, akan ku hajar gini, kan di hati doang. Tapi tetap ketemu dengan orangnya enggak. Jadi walaupun harimau di dalam hatimu mau menerkam, tapi kambing juga keluar. Inilah ilmu orang yang diinginkan oleh Allah. Alam ya'tikum alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaku wa bala amrihim walahum azabun alim. Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir? Berita orang-orang kafir dahulu, maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya.
dan mereka memperoleh azab yang pedih. Apakah sudah datang kepadamu berita orang-orang kafir dahulu? Iya kan? Mereka sudah merasakan akibat buruk dari perbuatannya itu. Dan bagi mereka itu adalah azab. Jadi orang-orang kafir yang dahulu itu sudah merasakan akibat buruk dari perbuatan. Apa akibat buruk dari perbuatan? Contohnya Fir'aun, dia kan? Fir'aun mau membantai Musa, akhirnya akibat buruknya apa? Dia tenggelam, dia kan? Nah, contohnya orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh, yang kafir terhadap ajaran-ajaran Nuh, semuanya terjadilah kiamat Nuh, hancur semuanya. Itu dirasakan oleh orang-orang kafir yang terdahulu. Nah, dia mendapat azab yang pedih. Jadi bagi orang-orang kafir sekarang tidak bisa dia mau merasakan akibatnya sekarang, tidak. Nanti setelah datang waktu yang ditentukan oleh Allah. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abassaru yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allahu wallahu ghaniyyun hamid. Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas menurut manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi yang demikian itu adalah kembali kepada orang-orang kafir tadi ya, orang-orang yang kafir yang merasakan azab itu tadi ya. Ketika rasul-rasul datang kepada memberikan keterangan kepada mereka berkata, apakah pantas kami tunduk dan patuh kepada aturan, ya kan, kata si kafir tadi. Dan mereka berpaling daripada ajakan dari rasul itu. Nah, jadi tidak pantas. Kenapa yang si rasul ini tidak sebanding dengan dia, katanya. Dia lebih kaya dan lebih hebat, lebih berkuasa. Pantas. Makanya dia berpaling daripada ajaran-ajaran. Allah Maha Kaya lagi terpuji. Kalau kamu membanggakan kekayaanmu, Allah lebih kaya dari kamu. Kenapa? Itu adalah utusan Allah yang datang kepadamu. Za'amal ladzina kafaru allai yub'asu qul bala wa rabbi latub'asun ba'una bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian demi Tuhanmu, kamu pasti
dibangkitkan, kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Jadi orang-orang kafir mengira, ya, perkiraan orang kafir bahwa dia tidak akan bangkitkan, bahwa dia tidak akan dibangkitkan, itu dia yakin tuh kalau sudah mati tidak dibangkitkan lagi. Nah, katakanlah hai Muhammad, maksudnya katakanlah hai Muhammad kepada si kafir tadi yang mengira bahwa dia tidak akan dibangkitkan, bahwa Tuhanku akan membangkitkan kamu, ya kan? Kemudian lanunabbiukum Setelah demikian demi Tuhanku kamu pasti dibangkitkan, ya, kemudian diberikan semua yang telah kamu kerjakan, dan diberikan kepada segala yang kamu kerjakan. Demikianlah Allah, ya, dengan dan demikian demikian itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah, yasir. Jadi Allah itu memberikan semua. Jadi tidak ada yang sulit. Jadi kalau pikiran si kafir bahwa dia menghidupkan orang mati lagi, sulit itu, ya kan? Tapi bagi Allah itu mudah. Kenapa? Katakan Muhammad kepada si kafir yang menyangkal bahwa dia tidak akan dibangkitkan lagi, itu akan dibangkitkan bagi Allah itu mudah, ya kan? Apa yang diperkirakan oleh si kafir tadi. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kata Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Dan cahaya, dan berikan cahaya kepada kami terhadap apa yang telah kami turunkan. Jadi kalau beriman itu dapat cahaya, dapat nur dari Allah terhadap apa yang diturunkan itu Al-Quran. Dan Allah itu maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Jadi jangan menyangkallah bahwa tidak akan dibangkitkan lagi. Percaya sajalah kepada Allah, tuh gitu maksudnya. Berimanlah kamu kepada Allah, percaya sajalah kamu kepada Allah, jangan bantah-bantah lagi, gitu. Allah teliti. Jadi kalau sudah diberikan kematian tidak dibangkitkan lagi, jangan diapa, itu urusan Allah. Allah membangkitkan, percaya ajalah kamu. Itu maksudnya seperti orang Padang. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabuni wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu
berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan kamu semuanya ketika hari berhimpunnya, ya kan? Itu hari kiamat. Dan demikian itu adalah hari yang mengungkapkan semua apa yang kamu lakukan. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, ya kan, menghapus segala kesalahan-kesalahannya, ya kan, dengan kesalahan-kesalahan, dimasukkan Allah ke dalam surga, ya kan, yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikianlah sebuah kemenangan yang besar. Nah, jadi kalau hari berbangkit itu, hari dihimpun semua manusia itu akan semuanya apa yang dilakukannya, kebaikan-kebaikannya itu akan diungkap semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia memang dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Itu kemenangan yang besar. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Beda dengan orang yang beriman tadi ya. Orang-orang yang berkafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh, dihapuskan segala kesalahannya, ya kan, tempatkan di surga yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalam selama-lamanya. Itulah sebuah kemenangan. Tapi si kafir, dia ditempatkan tempat yang seburuk-buruk. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada satu musibah pun kecuali dengan seizin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk padanya. Dan Allah berkuat mengetahui atas segala sesuatu. Za asabat musibah qalu inna lillahi wa atiullah wa atiur
kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Ya. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Apabila kamu tidak taat kepada Allah, tidak Rasul, atau berpaling, maka sesungguhnya Rasul itu kewajibannya hanya memberikan keterangan. Jadi kalau disuruh taat kepada Allah, taat, jangan berpaling. Tidak didengarkan, sudah itu balik lagi pekerjaan yang salah, itu yang berpaling namanya. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertakwa kepada Allah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada lagi tempat menyembah selain Dia. Dan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman percaya kepada Allah, dia tetap bertakwa, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ya Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu bermaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu, anak-anakmu, ya kan, kemudian menjadi musuh. Sebagian ada yang menjadi musuh di antara. Dan jika kamu memaafkan kesalahannya, maksudnya memaafkan, maka berhati-hatilah dengannya terhadap mereka. Kenapa? Jangan menjadi musuh terus. Suruh berhati-hati. Kenapa? Anak-anak kita, ya kan? Istri kita adalah jangan menjadi musuh. Kan sebagian menjadi musuh. Sebagian itu maksudnya ada bagian-bagian yang tidak disukai kan menjadi musuh. Maka berhati-hati. Nah, jangan terlancok mulut menyatakan benci. Sesungguhnya ampuni dia, maafkanlah dia, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Jadi kita di dalam keluarga seperti itu. Kadang-kadang ada sesuatu yang gesekan-gesekan dari anak kita, dari cucu kita, dari ibu kita, segalanya. Itu akan terjadi seperti itu. Sebab ayatnya sudah menyatakan. Lagi itu lah. Udah dulu ya. Sampai sini. Ngebalik. Sadaqallahul azim.
Jadi suruh berhati-hati. Hati-hatilah terhadap kehidupan duniawi. Iya, di dunia itu apalah? Apa sih yang dicari? Kalau tidak berhati-hati kan menjadi dosa.